Menurut Ting Tumi, budaya memiliki sejumlah fungsi bagi kehidupan manusia antara lain. Budaya membantu manusia dalam proses pemaknaan akan identitas. Budaya memberikan jawaban akan pertanyaan mendasar mengenai kepercayaan, nilai, dan norma budaya. Budaya juga dapat diartikan dari apa yang kita gunakan berupa pakaian yang melekat pada diri dan digunakan sehari-hari. Bentuk komunikasi antar budaya pertama, komunikasi antar kelompok agama yang berbeda. Misalnya, hubungan antara orang Muslim dan Kristen. Kedua, komunikasi antar subkultur yang berbeda. Misalnya, komunikasi antara dokter dan pengacara. Ketiga, komunikasi antara subkultur dan budaya yang berbeda. Misalnya, antara homoseksual dan heteroseksual. Empat, komunikasi antar jenis kelamin yang berbeda. Efektivitas komunikasi antar budaya pertama. Membuat pesan atau menciptakan pertunjukan. To display. Ini adalah bagaimana kita dapat memastikan bahwa apa yang kita bawa dapat ditunjukkan kepada orang lain, dan dengan demikian dapat diperhatikan oleh orang lain. Artinya bagaimana kita dapat menempatkan sesuatu yang kita bawa dapat dilihat dengan jelas, dan pada posisi yang sesuai dan menyenangkan untuk diamati orang lain. Kedua, menafsirkan pesan atau memaknai pertunjukan. To interpret. Redding dan Sanborn berpendapat bahwa dalam berkomunikasi yang penting adalah pesan yang berasal dari proses interpretasi. Unsur agar komunikasi antar budaya bisa berjalan efektif. Syarat-syarat berkomunikasi secara efektif, yaitu ciptakan suasana yang mendukung. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Pesan yang disampaikan dapat membangkitkan perhatian atau minat pada pihak komunikator. Pesan dapat membangkitkan minat komunikator yang dapat menguntungkan dirinya. Pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan dari pihak komunikator. Pola komunikasi WG efektif 1. Pola komunikasi satu arah adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, baik menggunakan media maupun tanpa media, tanpa umpan balik dari komunikan. Pada kasus ini, komunikan hanya berperan sebagai pendengar. 2. Pola komunikasi dua arah atau timbal balik, yaitu komunikator dan komunikan menjadi saling pertukaran fungsi dalam menjalankan fungsinya. Komunikator tahap pertama menjadi komunikan, dan pada tahap selanjutnya ubah fungsi. Efektivitas komunika antar budaya 1. The act, perbuatan. Perbuatan komunikasi membutuhkan simbol-simbol yang dapat dipahami dengan baik, dan hubungan-hubungan yang dilakukan oleh manusia. 2. Adegan. Adegan sebagai salah satu faktor komunikasi ini menekankan hubungannya dengan lingkungan komunikasi. Adegan ini menjelaskan apa yang dilakukan, simbol apa yang digunakan, dan arti dari apa yang dimaksud, yaitu sesuatu yang akan dikomunikasikan melalui simbol dikomunikasikan. 3. The agent, pelaku, individu, yang mengambil bagian dalam hubungan komunikasi disebut komunikator. Pengirim dan penerima terlibat dalam hubungan komunikasi ini merupakan contoh dari pelaku komunikasi tersebut. The agency, perantara. Alat yang dibangun dalam komunikasi dapat membangun realitas perantara atau agency. The purpose, tujuan. Tujuan fungsional, manipulasi, yang bersifat kreatif, keyakinan, strategi efektivitas komunikasi 1. Komunikasi informatif, metode komunikasi yang membahas informasi tentang orang, benda, tempat, proses, situasi, dan kondisi tertentu. Masalah, seseorang yang berkomunikasi menyampaikan pesan yang informatif kepada orang lain. Cara ini dimaksudkan untuk mendekatkan seseorang melalui informasi yang sudah umum dipahami dan diketahui oleh orang lain.